Hafid Al-Quran 30 juz usia 13 tahun. Dan memang rata-rata anak Palestina itu banyak yang usia 13 tahun hafid Quran. Beliau menempuh hafal Quran itu 30 juz selama 3 tahun. Imam di Palestina, Sudan, Indonesia, dan Malaysia, pengajar di bidang Al-Quran, tilawah, tajwid, dan tahfidz, dan mendapatkan sanad dengan riwayat Hafiz Al-Qasim melalui syekh dari Yaman. Pendidikan beliau Fakultas Kedokteran Universitas Gezira di Sudan, dan sekarang pun masih studi kedokteran di Universitas Airlangga UNEF Surabaya. Alhamdulillah beliau sudah lancar berbahasa Indonesia, nggak bisa langsung menyimak apa yang beliau sampaikan, tidak usah berterjemah lagi. Dan insyaallah beliau akan menyampaikan materi dengan tema hidup mulia bersama Al-Quran. Juga nanti akan berbagi kabar terbaru terkait dengan kondisi Gaza Palestina. Mari kita ikuti acara ini sampai selesai. Siap, Bapak? Siap. Ibu siap untuk sampai selesai? Ya, insya nanti ada video Palestina. Kemudian juga video distribusi Al-Quran yang dilakukan oleh UIWA di daerah pelosok. Karena pagi ini kita memang agendanya dua wakaf Al-Quran dan juga Palestina. Kepada kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi wa hadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya mu'allim Adam wa Ibrahim 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat keamanan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini yang mulia kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kami terlimpah dan mudah-mudahan kami dapat keberkahan dan kemuliaan dari majlis ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan terlimpah kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa berusaha untuk meneladani beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang saya merasa sangat senang berjamaah di Masjid Al-Batin ini terlihat aktif, semangat, dan minimal mengantuk. Masya Allah. Insya Allah pada pagi hari ini insya Allah kita akan membagi insya Allah waktu dua sisi. Insya Allah yang pertama terkait bagaimana hidup mulia dengan Al-Quran. Kita saling mengingatkan agar kita insya Allah mudah-mudahan kita bisa dapat ajaran-ajaran yang berada di dalam Al-Quran. Kita bisa mempraktik apa yang Allah Subhanahu wa taala kasih pada kita. Allah Subhanahu wa taala kasih umat Islam apa? Mukjizat Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mempraktik apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu mukjizat yang paling besar, yang paling agung, yaitu mukjizat Al-Quran. Al-Quran memang adalah sebaik-baik buku.
Dan barang siapa apa saja yang berkait dengan buku ini, insya Allah dia akan jadi orang yang termulia, yang terbaik. Al-Quran ini turun melalui siapa? Jibril alaihissalam, dan Jibril alaihissalam jadi sebaik-baik malaikat. Kirimku siapa? Ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad adalah sebaik-baik manusia dan Nabi dan Rasul. Dan Al-Quran ini kirim pada umat yang terbaik, yaitu umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas." Sesungguhnya kalian telah menjadi umat yang terbaik untuk manusia. Dan Al-Quran ini yang menarik, membuat bulan Ramadan itu bulan yang terbaik. Sebenarnya bulan Ramadan itu seperti bulan Al-Hurum atau Al-Ashhur Al-Hurum. Tetapi karena Al-Quran memang Ramadan jadi istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala turun karena Al-Quran di dalamnya. Maka menjadi bulan itu, bulan Ramadan jadi sebaik-baik bulan. Apalagi kalau kita pergi lebih khusus, Al-Quran turun pada malam yang terbaik, yang kita sekarang tunggu-tunggu, yaitu Lailatul Qadr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang insya Allah bersama dengan Al-Quran, maka insya Allah dia akan jadi insya Allah orang yang terbaik bi'idznillah azza wa jalla. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin mendekati dengan Al-Quran, banyak cara-cara yang kita bisa lakukan. Ada yang Masya Allah rajin dengan menghatam Al-Quran, membaca Al-Quran setiap huruf 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Dan apalagi pada bulan Ramadan, dan Allah akan melibatkan berkali-kali kebaikan dan pahala. Ada orang yang memang mendekati dengan Al-Quran dengan mengajar Al-Quran pada orang yang lain. Ada yang belajar Al-Quran. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Dan orang itu yang belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, itulah adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga dari manusia. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, mereka adalah ahli Al-Quran, adalah keluarga Allah yang khusus. Ada orang yang mendekati dengan Al-Quran dengan mentadabbur dan menghayati ayat-ayat Al-Quran. Dan itulah yang insyaAllah kita akan fokus pada bagi hari ini. Karena banyak di antara kita alhamdulillah membaca Al-Quran, banyak di antara kita alhamdulillah yang belajar dan mengajar Al-Quran, banyak di antara kita yang tilawah Al-Quran, banyak di antara kita yang Masya Allah suruh anak untuk belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Banyak. Tetapi sedikit di antara kita yang saat membaca Al-Quran berhenti di sebuah ayat dan mulai menghayati dan memikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran maupun di lingkungan sekitarnya, dari bumi dan langit. Dan ini adalah ibadah yang
dilakukan oleh Nabi dan Rasul sebelum diperintah untuk jadi Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim kita sudah tahu di surah Al-A'raf, beliau bertanya, apakah bintang-bintang ini adalah Tuhan? Tidak. Apakah matahari itu yang Tuhan? Tidak. Apakah bulan ini yang Tuhan? Beliau memikir dan tanya diri sampai beliau ada kesimpulan bahwa ada yang lebih atas daripada ciptaan-ciptaan ini. Nabi Muhammad SAW sebelum beliau dikirim sebagai Nabi, beliau dulu tadabbur di mana? Di Ghar Hira. Dan Jibril turun waktu beliau berada di Gua Hira. Beliau berpikir, siapa yang menciptakan aku? Siapa yang mencipta langit? Siapa yang membuat memang kita sebagai hamba atau ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan para ulama berkata bahwa orang semakin dia mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, dia semakin naik. Karena ini ibadah yang canggih, yang advance, yang lebih tinggi. Dan insya Allah semua orang bisa melakukan, cuma butuh hati yang terbuka untuk Al-Quran. Karena kalau orang yang tidak mentadabbur ayat-ayat Al-Quran, kemungkinan besar hatinya terkunci. Dari mana ini? Dengarlah ayat dari Al-Quran di surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ, apakah mereka tidak menghayati dan memikir Al-Quran, atau hati mereka terkunci? Maka kita perlu tanya diri sendiri. Memang tidak harus kita memikir dan menghayati setiap ayat saat kita membaca. Cukup kalau kita baca sekali, kita pilih satu ayat, berhenti. Ini apa maknanya? Bagaimana? Kita tanya diri. Pasti dengan batas yang kita sudah tahu dari ilmu tafsir dan juga ilmu yang lain, sehingga kita juga jangan kita sampai juga tanya diri pertanyaan yang harus kita tidak tanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tadabbur ini di dalam ciptaan Allah adalah sifat orang yang mukmin yang berakal. Kita semuanya sila dengar ayat dari surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu adalah ayat untuk ayat kebesaran Allah untuk orang yang berakal. Kalau orang biasa, ya ada bumi, ada langit, biasa-biasa saja. Tetapi orang yang berakal, dia akan melihat ini bumi yang Masya Allah, gunung tinggi, sungai-sungai, laut, orang manusia di dalamnya, kehidupan di dalamnya. Itu sesuatu yang sebenarnya bukan wajar, pasti ada yang mengatur semuanya. Lalu pergantian malam dan siang. Sekarang mungkin langit masih gelap, sebentar lagi 20 menit jadi terang. Siapa yang buat itu? Siapa? Allah. Sifat orang itu yang memikir atau mereka melihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bunyi akan Allah Subhanahu wa ta'ala lanjut, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman.
Mereka orang yang yaitu orang yang mengingatkan Allah di dalam kondisi berdiri, duduk, dan di dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, dan mereka memikir, mereka menghayati. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, mereka memikir ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan bumi, dan mereka seraya berkata, Rabbana, Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, engkaulah tidak menciptakan ini sia-sia, semuanya ada tujuan. Malam ada tujuan. Wa ja'alna al-laila libasa, kita bisa istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, nahar itu, siang itu untuk bekerja, pergi, bergerak. Bayangkan kalau semuanya 24 jam itu, mana? Gimana hidup kita? Atau bayangkan 24 jam itu sore atau siang. Tidak bisa. Ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita menghayati ayat-ayat Al-Quran, dia yang akan mendekati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu siapa yang Maha Pencipta, siapa yang Maha Pengetahui, siapa Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan berlomba-lomba untuk kebaikan, dan itulah tujuan hidup kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Dan agar kita capai tujuan tersebut, salah satunya insyaallah dengan menghayati ayat-ayat Al-Quran. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala juga bisa membaca kita di dalam Al-Quran untuk memikir kita diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak perhatikan? Kita ambil tubuh kita sendiri, beberapa ayat di dalam tubuh kita sendiri. Dari kita bernafas, oksigennya memang gratis. Tubuh kita akan mengambil oksigen daripada gas-gas yang lain, dan akan memfiltrasi kuman-kuman. Bapak Ibu, di udara ini penuh dengan kuman-kuman. Kenapa kita tidak dapat infeksi dengan mudah? Karena ada sistem pertahanan di tubuh kita yang tangkap setiap kuman-kuman yang mengganggu tubuh kita. Lalu kita bisa nafas, ada oksigen yang masuk darah, bisa menyebar untuk seluruh sel-sel di tubuh kita. Bagaimana caranya? Dan kalau Bapak Ibu belajar kedokteran, akan mengetahui beberapa canggih tubuh kita. Satu perubahan pun di dalam misal suhu, di dalam pH, di dalam apapun, dia bisa menyatu tubuh kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan Masya Allah detail. Maka kita bisa hidup dan tidak sadar nikmat Allah yang memberi kita. Mungkin baru sadar kalau satu bagian dari tubuh kita yang mungkin kena kesakitan atau penderitaan. Betul nggak? Kalau ada orang sehat, ya nggak apa-apa, saya baik-baik saja. Tapi baru saya ke flu, ya Allah, saya sakit, doakan aku, mudah-mudahan saya sembuh. Padahal itu flu. Kanker sendiri itu apa? Satu sel yang kecil itu dia bisa
semakin membesar tanpa kontrol tubuh kita. Seharusnya tubuh kita mengontrol setiap sel yang mati, yang dia memang asing dibunuh. Tetapi kalau tubuh kita tidak bisa deteksi atau memang ada masalah, maka sel itu semakin membesar sampai membahayakan seluruh tubuh. Dan itu yang kita perlu insyaallah lakukan untuk mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga bisa kepada kita, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kenapa? Hatta yatabayyana lahum. Kami akan memperlihatkan kepada mereka apa? Tanda-tanda kekuasaan kami di wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Kenapa? Apakah memang ya agar Allah menunjuk kebesaran saja? Tidak. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Bayangkan, ini terikat ayat ini. Jadi jika kita ingin mengetahui Al-Quran ini benar atau tidak, maka kita perlu mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Dan banyak hal yang insya Allah kita bisa lakukan. Kita bisa mentadabburi, Masya Allah, ciptaan Allah di laut sendiri. Beberapa kehidupan yang berada di dalam laut jauh lebih banyak yang daripada yang berada di darat. Laut itu ada yang asin, ada yang tawar, ada yang warnanya biru, ada yang putih, ada yang dingin, ada yang hangat, ada yang besar, ada yang kecil. Kita bisa lihat dengan laut, bisa kami ambil makanan. Orang bisa berjalan pada kapal. Subhanallah, banyak ayat yang kita bisa lihat dengan mata kita. Alhamdulillah, ini adalah insya Allah sebuah hal yang insya Allah kita bisa lakukan untuk diri kita sendiri. Salah satu hal yang kita bisa insya Allah untuk mulai dengan Al-Quran ini juga sangat penting, yaitu mewakafkan Al-Quran. Kita mewakafkan Al-Quran, beli Al-Quran dengan harta kita, lalu kita investasi. Bukan kita seperti makanan makan sudah habis selesai. Ini wakaf, ini investasi yang pahala akan mengalir selama orang yang dikasih Al-Quran membaca ayat-ayat Al-Quran dari mushaf yang kita kasih. Setiap huruf yang orang itu membaca Al-Quran, orang yang melakukan Al-Quran dapat pahala sama tanpa kekurangan dari dia maupun pada orang yang melakukan Al-Quran. Kita bisa lihat Masya Allah sebuah wakaf yang mungkin Bapak Ibu pernah ke Makkah dan melihat ada wakaf Uthman. Jujur saya belum pernah ke sana. Saya belum pernah. Itu berada di Makkah atau di Madinah? Wakaf Umar Uthman, Makkah. Bayangkan 14 abad lebih beliau mewakafkan di antara sumur air, bangunan dan lain, sampai saat ini mengalir dan bahkan dilipat ganda. Kenapa? Karena Masya Allah dari orang Muslim, dari pemerintah Arab Saudi atau yayasan tertentu, mereka mempunyai juga kayak bisnis untuk melibatkan wakaf Umar Uthman sehingga bisa semakin besar wakafnya. Bayangkan 14 abad lebih. Kita alhamdulillah pada pagi hari ini ada kesempatan kita bisa mewakafkan Al-Quran untuk orang Muslim yang berada jauh di pulau-pulau yang terpencil, di Papua, di NTB, di Sulawesi dan lain sebagainya. Saya bisa merasakan berapa Masya Allah
pentingnya menghafal Al-Quran karena saya sendiri pernah mengalami mempunyai Al-Quran yang diwakafkan oleh orang Muslim dari Kuwait. Dulu pertemuan pertama saat kita ingin menghafal Al-Quran di dalam program tertentu, kami langsung dikasih Al-Quran dan dikasih kabar bahwa ini adalah amanah, ini adalah wakaf yang dibuat atau dibeli oleh orang Muslim yang berada di Kuwait, sehingga Syekh kami menegas bahwa kalian harus ambil amanah ini, membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran dari Al-Quran ini sampai selesai. Dan alhamdulillah kami ber-13 anak mulai bikin Quran kami, menghafal Al-Quran, dan kita doa pada orang yang menghafal Al-Quran dan orang tersebut masih dapat pahala seperti orang yang membaca Al-Quran. Bayangkan di bidang 3 tahun kita membaca dari satu Al-Quran. Ada orang bisa pakai insyaAllah lebih dari 3 tahun. Ini adalah cuma pengalaman saya. Maka mereka kita insyaAllah menghafalkan Al-Quran. Ini adalah kesempatan. Tidak setiap tempat memang ada kesempatan untuk menghafalkan Al-Quran. Saya sendiri, saya yakin kalau misalnya ada program ini di kota saya, di Gaza, mungkin sebelum perang banyak orang yang ingin menghafalkan Al-Quran. Dulu sebelum perang itu saya pernah telepon saya, bagaimana kita bisa membangun sumur air di Indonesia agar kami bisa dapat sedekah jariyah di Indonesia. Bayangkan, ini orang Gaza yang berbicara seperti itu. Sebelum memang perang, sebelum kondisi semakin sulit, maka orang itu berlomba untuk melakukan wakaf jika ada kesempatan sebenarnya. Kalau kita ingin wakaf tapi kita tidak tahu melalui siapa, apakah orang itu amanah atau tidak, banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita tanya diri. Tetapi alhamdulillah pada pagi hari ini hadir saudara kita dari Badan Wakaf Al-Quran yang nanti mereka akan insyaAllah menjelaskan program-program wakaf Al-Quran. Karena waktu ini insyaAllah terbatas dan kita perlu insyaAllah membahas terkait kondisi saudara muslimin insyaAllah yang berada di Gaza insyaAllah secara singkat. Tujuannya apa? Agar kita merasakan dengan saudara muslimin yang berada di sana, karena kita satu tubuh. Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'afufihim." Perumpamaan seorang muslim dengan seorang muslim yang lain saling bersimpati, saling menyayangi seperti satu tubuh. Jika ada satu bagian, satu orang yang mengeluh, pasti bagian yang lain akan mengeluh. Ini adalah juga sebuah silaturahmi di antara kita. Saya mau ini rakyat Palestina, saya dapat kesempatan alhamdulillah datang ke Masjid Al-Fatin ini, dapat kesempatan untuk bertemu dengan saudara muslimin yang berada di Indonesia dan untuk juga memberi kabar terkait Palestina untuk saudara muslimin yang ingin juga tahu bagaimana kabar saudara muslimin yang berada di Gaza. Secara singkat, Palestina dijajah sejak 75 tahun. Dari waktu itu sampai detik ini, Palestina masih diserangi, masih dikuasai oleh orang yang orang laknatullah, orang yang paling jahat di atas bumi. Itu orang yang sejak 75 tahun sampai saat ini mereka mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka. Mereka membunuh ribuan orang muslimin yang berada di sana. Mereka mengatur seluruh kehidupan orang di sana. Mau pergi ke luar negeri harus daftar dalam mereka. Mau jadi orang bisnisman, mau beli barang dan lain harus melalui mereka. Mau listrik harus melalui mereka. Mau air harus melalui mereka. Sehingga kalau kita
ingin melawan mereka di blok semua. Dan itu yang terjadi pada saat ini sejak 7 Oktober. Apa yang terjadi? Kota Gaza Bapak Ibu terserangi dengan kejahatan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia dan oleh orang Yahudi sendiri di Palestina. Itu orang kali kejahatan capai tingkat yang sangat tinggi sampai mereka menghancur seluruh aspek kehidupan, hingga rumah-rumah, hingga tempat pemerintah, hingga sekolah, sampai tempat ibadah dan infrastruktur, hingga mereka membunuh pemuda sampai bayi-bayi. Bapak Ibu, ada bayi yang lahir pada perang dan mati pada perang. Ada bayi yang bahkan gak sampai dikasih nama karena setelah orang itu, bayi itu lahir, langsung dibunuh oleh orang Yahudi. Itu bukan sebuah berita yang saya mungkin sampaikan. Ini adalah kenyataan yang terjadi setiap hari, dan saya berharap tidak menjadi di dalam hati Bapak Ibu adalah sebuah berita. Kami bukan TV atau media sosial yang menebar berita. Kita harus insya Allah pada pagi hari ini punya memang tindakan yang insya Allah kita bisa insya Allah mendukung perjuangan saudara muslimin yang berada di Gaza. Kita bisa lihat seluruh aspek kehidupan mereka hancur. Ini adalah Gaza, tempat hancur. Ini adalah semua Palestina. Gaza cuma 1,6% dari seluruh Palestina. Dan kita bisa lihat Israel mengelilingi Gaza dari seluruh tempat, dan Gaza sendiri sudah mau mereka menguasai lagi. Itu tempat yang terakhir. Ini adalah beberapa gambar foto-foto Gaza sebelum perang. Cuman ini bukan juga sekedar foto. Ini adalah pada gambar yang pertama ada masjid yang hancur. Bukan satu masjid, ada sekitar 1000 masjid di Gaza sudah hancur. Bahkan di kota yang kecil yang sebenarnya relatif masjid yang banyak, karena itu kota kecil, di dalamnya ada 1200 masjid yang besar, sehingga tinggal 200 masjid yang masih berdiri. Itu adalah sebuah genosida yang luar biasa pada tempat ibadah yang dilarang untuk diserangi. Ini juga mereka menghancur sistem pendidikan. Kita bisa lihat ini sebuah universitas. Bapak Ibu ada yang tahu nama universitas ini apa? Terkenal di dunia, apalagi untuk orang Muslim, namanya Universitas Al-Azhar. Kok Al-Azhar di Gaza memang satu-satunya cabang untuk Universitas Al-Azhar di luar Mesir ada di mana? Di Gaza, bukan di tempat yang lain. Itu dihancur. Ada begini sebenarnya saat dihancur. Ini adalah kota Gaza, bangunannya bagus, sudah hancur-hancur semuanya. Lihat bagaimana jalannya indah. Maka yang saya ingin sampaikan bahwa seluruh aspek kehidupan di sana dihancur, dari tempat pendidikan, dari tempat ibadah, dari tempat sekolah, dari tempat orang sivil seperti jalan, bangunan tinggi, jalan, taman, apapun sudah semuanya hancur. Bahkan yang paling jahat, bayangkan di Gaza sekarang listrik tidak ada. Cuma ada beberapa institut yang mereka mempunyai sistem listrik sendiri atau solar system. Jadi mereka pakai baterai agar memang mereka tidak terganggu kalau listrik terpotong atau mati. Tetapi mereka menyiram juga tempat solar system agar listrik mati semuanya. Mereka menyiram tempat ada minyak agar tidak ada generator yang bekerja.
mereka menyiram tempat yang dimana ada air bersih agar orang tidak bisa minum air bersih. Genosida dan kejahatannya luar biasa. Memang ini adalah juga kampung saya. Saya di Gaza tinggal di daerah ini. Masya Allah, sangat ramai, sangat indah, banyak memori yang saya mempunyai di sini. Saya di sini sering juga naik tempat tinggi. Ini adalah tempat naik paling tinggi di Gaza, bukan gunung tetapi ya lumayan. Biasa orang beribadah ke sana, ada taman di situ, orang di sini sudah buka puasa. Kemarin saya telepon kakak saya, beliau menyampaikan bahwa daerah ini sudah digali dan dihancur. Mereka orang itu dibaikkan, mereka kayak merintahkan tempat yang tinggi dengan pakai bulldozer dan alat-alat agar tidak ada tempat tinggi di Gaza. Baikkan. Saya juga tanya kenapa mereka sampai gitu. Ya, ini juga tempat yang kampung saya yang tadi kita lihat di gambar itu. Jadi seperti ini. Ini adalah cuma sebagian dari Gaza, dan hampir 70% dari Gaza sudah hancur bawah. هنا الشجاعية Syaja'iyah nama هنا سوق tempatnya. البسطاء Ini adalah سوق suku الشعب bangsa المركزي yang ramai. لكل قطاع غزة من الجنوب من الشمال. Ini adalah juga sekolah saya sebelum hancur. Sebelum guru saya ini meninggal dunia syahid kemarin karena rumahnya ditimpa bom. Guru, beliau bukan siapa-siapa, beliau cuma orang yang berpendidikan. Ada banyak guru-guru, banyak dokter, banyak para medis, banyak orang yang profesor sudah dibunuh oleh orang yang ini adalah Gaza memang sebelum perang. Nanti kita akan lihat video. Ini adalah cuma contoh kejahatan yang dilakukan oleh Zionist Da'watullah yang berada di Palestina. موطني موطني الجلال والسلام والبهاء في رباء في رباء والحياة والنجاة Ini di rumah saya bawa ini. Di rumah saya juga didapat. Ini lihat. Assalamualaikum. Ini semua adalah genosida pada anak-anak Bapak Ibu. 70% dari orang yang dibunuh
ibu-ibu yang hamil lalu melahirkan dalam kondisi yang seperti ini. Bayangkan, teman-teman sudah bisa membayangkan bagaimana seorang ibu bisa membersihkan diri, bagaimana seorang ibu bisa melahirkan dengan keadaan seperti ini. Pasti Pak. Karena memang air ternyata sangat terbatas. Bahkan orang bisa mandi sekali, mungkin setiap 2 minggu sekali. Karena air untuk minum pun tidak ada atau terbatas. Ini adalah mungkin sebuah insyaallah kondisi yang terjadi pada saat ini di Gaza. Kita insyaallah berharap insyaallah perang ini segera berhenti. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala Palestina merdeka, kondisi insyaallah semakin baik. Mudah-mudahan insyaallah kita juga bisa salat di Masjidil Aqsa Mubarak. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat pada orang yang meninggal dunia syahid, dan Allah memberi kesembuhan pada orang yang terluka, dan mudah-mudahan Allah memberi kesabaran pada orang yang masih berjuang di sana. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Jazakumullah khairan Syekh Ahmad. Para jamaah rahmatullah, kita sudah menyimak apa yang disampaikan tadi terkait wakaf Quran dan juga menyaksikan bagaimana kondisi saudara muslim kita di Gaza. Ini butuh solidaritas kita, butuh kepedulian kita. Bahwa di Palestina umat Islam masih menghadapi perang. Jangan lupakan Palestina. Mari kita doakan mereka di bulan Ramadan ini. Mari kita kabarkan kepada semua orang bahwa di Palestina masih menghadapi peperangan menderita. Kita berikan dukungan terbaik dengan doa, dengan infak, dengan menghadirkan kepada banyak orang. Tim BBA sudah menyiapkan kotak donasi Palestina. Monggo bisa diberikan. Jika panjenengan sudah membawa dana pagi ini, bisa diinfakkan untuk Palestina. Jadi yang kotak yang keliling ini adalah khusus untuk Palestina. Atau kalau tidak membawa dana, bisa nanti teman-teman akan standby di masjid ini. Insya Allah setiap sholat, zuhur, asar, tapi kalau diizinkan juga pas tarawih, siap menerima titipan panjenengan untuk donasi Palestina dan juga wakaf Quran. Nah, atau juga bisa transfer, bisa dibagi juga brosur, brosur di sana ada nomor rekening BBA, itu juga bisa untuk donasi Palestina. Hanya saja mohon nanti ketika mengirim bukti transfer dikasih keterangan donasi Palestina, sehingga akan kami data, akan kami salurkan sesuai dengan akadnya. Jadi rekeningnya sama. BBA juga ada program sedekah kemanusiaan untuk Palestina. Para jamaah
warahmatullahi wabarakatuh. Para wakif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini tanggal 4 November 2023, insyaallah kita akan melakukan distribusi Al-Qur'an untuk daerah pedalaman Sanggau. Nah, insyaallah kita pada pagi hari ini akan melakukan distribusi di daerah Belangin 1 yang ada di sebelah sana, Belangin 2 dan Belangin 3. Mereka itu harus menempuh perjalanan yang sangat panjang bila mana ingin mendapatkan satu mushaf Al-Quran. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Ketika kita datang ke sana kemudian menghantarkan Al-Quran tersebut, maka mereka sangat bersyukur sekali. Kita lihat kondisinya memang memprihatinkan. Ini tidak ada sampulnya, dan kemudian juga kalau di sini cuma juz 30 nih, dan tidak ada lagi kita lihat di depan dan di belakangnya sudah sangat memprihatinkan. Insyaallah Quran yang ada ini akan kita ganti dengan Al-Quran dari amanah daripada wakif BWA. Hari ini kita melakukan perjalanan pertama dalam mendistribusikan Al-Quran wakaf BWA untuk Sulawesi Tenggara. Perjalanan ini menggunakan kapal rawa nelayan NTT bertolak dari Adonara, dan titik pertama yang akan kita distribusikan yaitu di Pulau Batu Atas, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak dari Adonara ke Pulau Batu Atas hampir 150 mil, ya, jadi kurang lebih 24 jam berjalan. Kenapa Pulau Batu Atas yang didistribusi? Karena ini pulau terluar dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu bisa dibayangkan pulau terpencil terluar yang jarang dikunjungi orang ini dihadir oleh BWA karena terpanggil, dan sudah bisa dipastikan betapa sulitnya di pulau itu untuk mengakses Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sedang naik perahu, insyaallah subhanahu wa ta'ala akan berkunjung menuju pesantren untuk anak-anak menjadi menghafal Al-Quran. Bahwa ada distribusi Al-Quran dengan BWA bismillah subhanahu wa ta'ala. Ini berjuang kita di dalam sungai saat ini. Insyaallah semoga yang distribusi Al-Quran dan wakaf Al-Quran mendapat pahala. Orang-orang yang berjuang itu semua termasuk ditolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita sedang di perjalanan menuju Desa Burungai, Desa Semuntai, Kecamatan Sepau. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam, dan kondisi jalannya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat, bahwasanya rintangannya ya, ini jalan yang berlubang dan oleh para maaf yang kita dalam 17 orang, dan di mana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Yakni yang pertama adalah melakukan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, melakukan sunatan masal untuk para ulama tadi. Kemudian kita akan melakukan pembagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasanya kita kesana itu akan membagikan Al-Quran, karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran pembinaan untuk Muslim berdalam di Kalimantan Barat. Baik, para jamaah, bagaimana cara wakaf Al-Quran akan kami sampaikan. Caranya mudah. Mungkin pagi ini bapak-bapak, ibu-ibu tidak membawa dana. Cukup yang kemudian mewakaf Al-Quran bisa menyampaikan komitmennya, menyampaikan kesanggupannya, yang mungkin nanti akan dibayar atau ditunaikan besok juga boleh, minggu depan juga boleh, awal bulan juga boleh, atau kalau THR-nya cair juga boleh. Ya. Jadi tidak harus hari ini, harus pagi ini. Bisa juga nanti transfer, minta nomor rekening, minta brosur yang ada nomor rekening Badan Wakaf Al-Quran, nanti akan transfer tinggal di rumah juga boleh. Tapi yang jelas akan bersama dengan Syekh kami tawarkan ini pagi yang spesial di bulan Ramadan dan sedekah yang terbaik untuk pagi hari. Nanti kami sebutkan
syekh, sorban, dan juga sertifikat yang isinya ucapan terima kasih atas wakaf Al-Quran. Yang kedua, panjenengan bisa menyampaikan wakaf panjenengan itu untuk siapa, termasuk boleh untuk almarhum yang nanti namanya bisa dicantumkan di Al-Quran. Jadi ada kolom untuk menulis nama yang berwakaf, termasuk almarhum. Dan panjenengan silakan menyampaikan hajat khususnya apa. Nanti insya Allah kita akan doakan bersama-sama dengan Syekh. Mungkin melalui wakaf Quran ini mudah-mudahan anak saya atau cucu saya menjadi hafid Quran. Apakah boleh? Atau saya berwakaf Quran dengan niatan mudah-mudahan usaha saya, bisnis saya diberi kelancaran. Boleh? Boleh. Innamal a'malu binniyat. Atau mungkin ada keluarga panjenengan yang sedang sakit, sudah berobat kemana-mana. Mudah-mudahan melalui wakaf Al-Quran Allah memberikan kesembuhan. Nah, moga disampaikan. Insyaallah nanti kita akan doakan bersama-sama. Nah, pertama kami tawarkan kepada panjenengan yang punya niat, dan memang sesuai dengan kemampuan panjenengan, silakan katakan wakaf Al-Quran sejumlah 100 Al-Quran senilai 15 juta rupiah. Silakan katakan wakaf Al-Quran 100, mushaf Al-Quran 100 buah Al-Quran. Apakah ada? Insya Allah di sini banyak yang ingin berwakaf. Mudah-mudahan nanti semuanya berkesempatan, ya, dan kami harapkan ada yang maju untuk memberikan contoh pada jamaah yang lain. Kalau 100 dirasa tidak ada yang ambil, saya turunkan wakaf Al-Quran berniat lillahi ta'ala sejumlah 50 Al-Quran senilai 7.500.000. Silakan katakan. Monggo. Ibu-ibu, monggo Ramadan. Bapak-bapak, monggo. Yakinlah harta yang kita wakafkan itu justru menjadi harta kita sesungguhnya. Kalau uang itu di rekening, nggak tahu nanti itu bisa terpakai untuk keperluan apa. Tanpa sadar ternyata habis. Tapi kalau harta itu, uang itu kita wakafkan, justru menjadi harta kita sesungguhnya. Baik, kami tawarkan jika 50 dirasa berat, wakaf Al-Quran dan niat lillahi ta'ala sejumlah 20 Al-Quran senilai 3 juta. Silakan katakan. Mungkin saya harapkan ada 5 orang yang siap wakaf Al-Quran sejumlah 20 Al-Quran. Apakah ada dari bapak-bapak? Ibu-ibu? Biasanya ada, tapi tidak pernah maju. Nah, kami harapkan maju itu memberikan contoh. Nanti kalau satu orang maju, biasanya di tempat yang lain bisa ditampilkan saja foto-fotonya. Di tempat lain kemudian diikuti oleh jamaah yang lain. Monggo. Ini fastabiqul khairat. Sebagaimana dulu di masa Rasulullah kita mau perang, itu selalu ada ajakan sedekah, infak fisabilillah. Itu juga jor-joran para sahabat itu. Umar bin Khattab maju memberikan infak separuh hartanya. Beliau merasa sudah paling banyak. Ternyata berikutnya Abu Bakar maju menginfakkan seluruh hartanya. Jangan jemaah, mudah-mudahan ini disambut oleh jamaah di sini. Paling tidak saya harapkan ada 10 orang yang berwakaf Al-Quran sejumlah 10 Al-Quran senilai 1.500.000. Monggo silakan. Alhamdulillah. Monggo Bapak bisa maju Bapak untuk memberikan kenangan-kenangan.
Ya, saya yakin di masjid ini banyak yang doakan, tapi tidak ingin diketahui. Ya, oke lah, kalau gitu kita akan tutup acara kita dengan doa. Monggo Bapak berkenan berikan contoh jamaah yang baik Pak. Monggo. Alhamdulillah. Bisa disampaikan Bapak nama panjenengan dan mungkin harapannya dengan Bapak. Nama saya Abdul Garis. Jadi di kelahiran putra berdikari di kelahiran atau dari saudara dan sahabat. Mudah-mudahan melalui wakaf ini Allah memberikan kelancaran pada kehidupan Bapak, rezekinya diberikan syukur. Kita doakan bersama-sama. Oh ya, Barakallahu fiikum. Baik, nanti setelah acara ini kita tutup, panjenengan masih bisa merapat kepada Syekh untuk menyampaikan wakafnya. Pada Syekh kami mohon untuk memberi doa. Insyaallah kita tutup majlis ini dengan doa dan Allah memberi rahmat dan maghfirah pada kita di bulan Ramadan. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم انصر عبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين المسلمين في فلسطين. اللهم أيدهم بنصر من عندك يا كريم. اللهم إن اليهود قد طغوا وتجبروا وعاثوا في الأرض فساد. اللهم فخذهم أخذ عزيز مقتدر إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل من جميع من أوقف كتابك الكريم في سبيلك يا الله. اللهم تقبل منهم واقبلهم يا كريم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair pada Syekh, dan selesai sudah acara kita pagi ini. Mohon sebelum bubar untuk bersama dengan Syekh berdiri di tengah, ada yang berdiri, ada yang duduk. Ya masuk semua. Monggo saya mohon bila ada ucapan ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.